Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini, saya akan membahas materi pertama kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu materi eksponen dan logaritma. Nah, tapi tidak perlu khawatir, bagi teman-teman yang sekolahnya belum menerapkan kurikulum terbaru, materi ini masih tetap bisa teman-teman pelajari. Karena di kurikulum 2013 ini dipelajari juga di matematika peminatan. Oh ya, untuk materi eksponen dan logaritma ini akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini, kita akan belajar definisi bilangan berpangkat atau eksponen serta sifat-sifat eksponen. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencatat materi yang saya sampaikan di video ini, teman-teman bisa download bentuk PDF-nya, linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Serta ada soal latihan online, linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, langsung aja sekarang kita bahas materinya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar materi eksponen dan logaritma bagian pertama. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini totally gampang banget, tapi ini materi yang sangat penting untuk teman-teman kuasai karena akan menunjang materi berikutnya baik di matematika itu sendiri atau materi di pelajaran lain seperti di biologi, fisika, dan kimia. Contohnya di fisika teman-teman akan belajar intensitas bunyi, teman-teman memerlukan konsep logaritma. Dan juga di kimia teman-teman akan belajar asam basa itu pakai logaritma juga. Jadi pastikan teman-teman menguasai materi ini. Oke, sebelum saya bahas konsep dari eksponen ya, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kita saat ini kan lagi masa pandemi ya, jadi biar teman-teman lebih paham, salah satu penerapan konsep eksponen dan logaritma itu dalam penyebaran virus. Misalnya ada dua orang yang positif kena virus ya, kita katakanlah ini sebagai fase pertama, ada dua orang yang positif. Nah, seandainya masing-masing dari dua orang ini, masing-masing orang itu menularkan kepada dua orang lainnya di fase kedua, orang pertama menularkan kepada dua orang lainnya dan orang kedua juga sama menularkan kepada dua orang lain. Nah, maka di fase kedua ada 4 orang yang positif kena virus. Kemudian di fase ketiga itu sama, setiap orang menularkan kepada dua orang lainnya. Maka di fase ketiga otomatis ada sebanyak 8 orang yang tertular virus. Dan begitu juga seterusnya sampai fase keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, kalau kita buat tabel data penularan virus, pada fase pertama tadi ada berapa orang? Ada 2 orang kan? Ya, pada fase pertama ada 2 orang. Kemudian pada fase kedua ada 4 orang yang tertular. Kemudian pada fase ketiga itu ada 8 orang. Teman-teman bisa menebak gak? Pada fase keempat itu ada berapa orang yang akan tertular? Gimana coba? Nah, seandainya penularannya tetap konstan seperti tadi, setiap orang menularkan kepada 2 orang lain, maka dari fase ketiga ini kan ada 8 orang. Masing-masing menularkan kepada 2 orang lain. Maka 8 kali 2, maka di fase keempat ada sebanyak 16 orang yang akan tertular. Lalu fase kelima, ya berarti kali 2 lagi, ya enggak? 32 orang. Fase keenam, 64 orang, 32 kali 2. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman bisa enggak menebak berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-15? Kebayang kan? Kita harus kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 sampai fase ke-15. Atau gimana jika pertanyaannya seperti ini? Pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virus ada sebanyak 1024 orang? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, sebaiknya kita pahami dulu pola dari penyebaran virus ini. Dari 2 ke 4, lalu 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Ini kan masing-masing kali 2 kan teman-teman? Ya enggak? Kali 2, kali 2, kali 2, dan seterusnya. Nah, di sini terjadi pengalian yang konstan, pengalian berulang, 2 kali 2, lalu kali 2, kali 2. Ingat, perkalian yang berulang, perkalian bilangan yang sama berulang itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat. Misalnya di sini pada fase pertama ada 2 orang yang tertular, maka 2 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 1, di mana 1 ini adalah
fasenya. Contoh lagi, pada fase kedua ada 4 orang yang tertular. 4 ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 8 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 16 itu adalah 2 pangkat 4. 32 adalah 2 pangkat 5. 64 adalah 2 pangkat 6. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian pangkatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama dengan fasenya, ya enggak? Fase penularannya. Jadi, kalau misalnya fase penularannya N, maka banyak orang yang tertular itu adalah 2 pangkat N. Nah, sekarang kita sudah menemukan polanya, maka kita bisa menjawab pertanyaan pertama. Berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-15? Nah, polanya kan 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya fase, teman-teman. Maka pada fase ke-15, jelas yang tertular adalah 2 pangkat 15. 2 pangkat 15 berapa? 32.768 orang. Gampang kan? Sekarang gimana untuk menjawab pertanyaan kedua? Pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virus sebanyak 1024 orang? Nah, ini sama aja dengan kita mencari fasenya. Berarti kita mencari N-nya, teman-teman. Jadi bisa kita nyatakan 2 pangkat N sama dengan 1024. N-nya berapa? Nah, untuk menjawab ini akan lebih mudah jika kita sudah menguasai konsep logaritma. Oke, sekarang teman-teman perhatikan di sini kita menggunakan bentuk perpangkatan atau bentuk pangkat ini kita katakan sebagai eksponen. Sekarang kita akan pelajari konsep dari eksponen terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari definisi bilangan berpangkat atau definisi eksponen. Pastinya teman-teman udah pernah belajar tentang bilangan berpangkat, bahkan dari SD ya. SD dan SMP juga ini udah kita pelajari. Jadi kita ulangi aja. Definisi dari bilangan berpangkat, misalnya A pangkat N. Bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya, teman-teman. Jadi kalau A pangkat N ini berarti A kali A sebanyak N faktor. Jadi dikalikan sebanyak N kali gitu. Nah, berikutnya ada istilah yang perlu teman-teman ketahui masalah bilangan berpangkat ini. Perhatikan bentuk A pangkat N ini. A ini adalah angka yang dipangkatkan, teman-teman. A ini adalah angka yang dipangkatkan, itu biasa disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sekali lagi ingat, kalau saya mengatakan bilangan pokok atau basis, itu berarti bilangan yang dipangkatkan. Lalu N ini adalah eksponen atau pangkat. Gampang ya? Contohnya, misalnya 3 pangkat 4, berarti basisnya berapa? Ya, basisnya jelas di sini adalah 3 dan 4 adalah pangkatnya atau eksponennya. 3 pangkat 4 itu artinya berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali gitu. Nilainya berapa? Ya 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 lagi 81. Ingat 3 pangkat 4 adalah 81. Jangan jawab 3 pangkat 4 12 ya. Hati-hati ya. 3 pangkat 4 adalah 81. Lalu gimana kalau basisnya negatif seperti ini? Negatif 2 pangkat 3, ya sama aja. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif kali negatif itu positif ya. Lalu dikalikan lagi negatif, maka jawabannya adalah negatif, teman-teman. Negatif berapa? 8. Lalu contoh lagi, kalau basisnya pecahan, sama aja. Misalnya setengah pangkat 4, berarti setengah dikalikan sebanyak 4 kali. Berapa? 1/16. Oke, ini adalah konsep dari bilangan berpangkat. Ingat, bilangan berpangkat itu sama aja dengan bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Sekarang kita mulai dari sifat bilangan berpangkat positif terlebih dahulu. Sifat yang pertama, kalau teman-teman menemukan bentuk perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, ya. Misalnya A pangkat M kali A pangkat N, kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa teman-teman jumlahkan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat, basisnya harus sama, baru sifat ini bisa kita gunakan. Contoh, kita akan menyederhanakan bentuk ini, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ini kan basisnya sama-sama 3 kan? Maka ini nilainya sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 atau 3 pangkat 5. Nah, gampang kan? Sekarang kita akan coba buktikan tanpa menggunakan sifat ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat
3. 3 pangkat 2 itu kan berarti 3 kali 3 sebanyak 2 kali kan. Lalu dikali 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Nah teman-teman perhatikan di sini ada 3 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Maka ini sama aja dengan 3 pangkat 5. Sama kan hasilnya? Ya enggak? Nah sekarang kita lanjut ke sifat kedua. Kalau tadi bilangan berpangkat dikalikan yang basisnya sama itu pangkatnya ditambah. Sekarang kalau dibagi ya, kalau ada pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Ini sama aja dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2 atau 5 pangkat 4. Kita coba buktikan. 5 pangkat 6 berarti 5 dikalikan sebanyak 6 kali. Dan 5 pangkat 2 itu berarti 5 dikalikan sebanyak 2 kali, atau bisa kita tulis seperti ini. Nah sekarang lihat bagian atas dan bawah. 5 dibagi 5 itu kan 1. 5 dibagi 5 itu 1. Jadi kita peroleh 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali, atau 5 pangkat 4. Terbukti kan? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa teman-teman kalikan. Contoh, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, ini nilainya sama aja dengan 5 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya, 5 pangkat 6. Kita coba buktikan. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama aja dengan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Sementara 5 pangkat 2 sendiri itu adalah 5 kali 5, ya enggak? Jadi 5 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5 sebanyak 3 kali ya. Nah, di sini ada 5 yang dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi ini sama aja dengan 5 pangkat 6. Hasilnya sama, maka ini terbukti. Sifat ini terbukti. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Kalau ada perkalian lalu dipangkatkan, isi yang ada di dalam kurung ini masing-masing harus teman-teman pangkatkan pangkat yang sama ya. Contoh, misalnya 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka semua yang ada di dalam kurung ini harus dipangkatkan 4 teman-teman. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 dan 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Sekarang ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Ini pangkatnya kita kalikan berdasarkan sifat ini. Jadi ini 3 pangkat 2 kali 4 itu 8. Dan ini 5 pangkat 3 kali 4 itu 12. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, sifat ini hampir sama dengan sifat yang tadi. Kalau tadi kan kalau ada perkalian dipangkatkan, semua yang ada di dalam kurung ini teman-teman pangkatkan. Begitu juga untuk pembagian, misalnya A dibagi B dipangkatkan N, maka semua yang ada di dalam kurung ini harus dipangkatkan N. Jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, misalnya teman-teman akan mencari 2/3 dipangkatkan 3. Ini nilainya akan sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. 8/27. Ya. Oke. Nah, itu sifat eksponen untuk bilangan berpangkat positif. Lalu gimana kalau pangkatnya 0 atau negatif? Nah, ini ada sifatnya lagi, teman-teman. Untuk bilangan yang berpangkat 0, berapapun basisnya, ya, berapapun nilai A, asal A itu bilangan real dan tidak 0, maka hasilnya adalah 1. Ingat, berapapun basisnya selain 0 dan basisnya real, kalau dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Ingat ya. Kemudian untuk pangkat negatif, kalau A pangkat negatif N itu sama aja dengan 1/A pangkat positif N. Dengan A bilangan real, A-nya tidak 0 dan N-nya adalah anggota bilangan bulat. Oke, ini sebaiknya teman-teman catat, harus teman-teman ingat. Nah, sekarang untuk bilangan berpangkat pecahan. Untuk bilangan berpangkat pecahan, untuk sifat-sifatnya itu sama aja dengan pangkat positif yang tadi ya, berlaku juga sifat-sifat yang tadi. Cuman ada tambahan, misalnya teman-teman menemukan A pangkat M/N, bentuk pecahan pangkatnya, ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi A pangkat M/N ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M ya. Ini menjadi pangkat dan N ini menjadi indeks pada akarnya. Nah, bentuk akar sendiri akan kita pelajari di video lain nanti. Oke, itulah definisi dari bilangan berpangkat atau eksponen dan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan coba bahas beberapa contoh soal.
Oh ya, sebelum saya lanjut bahas beberapa contoh soal, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama kami dengan tentor pilihan, silakan teman-teman gabung dengan bimbel online kita, MATLAB. Untuk lebih jelas, silakan lihat Instagram Bank Soal Matematika atau hubungi kami melalui nomor WhatsApp berikut ini. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal yang pertama. Tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. Yang A, 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat P. Kita coba jawab yang A dulu ya. Nah, untuk soal sejenis ini, pastikan teman-teman membuat ruas kiri dan kanan itu harus bilangan berpangkat yang basisnya sama. Sekali lagi, ingat, jadikan basisnya itu sama ya. Untuk yang A, ini kebetulan basisnya udah sama teman-teman. Basisnya sama-sama 3 ya. Kita gunakan aja langsung sifat eksponen. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Misalnya A pangkat M dipangkatkan N. Pangkatnya diapain coba? Pangkatnya itu kita kalikan ya. M kali N gitu. Jadi berdasarkan sifat ini, maka kita peroleh 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 itu menjadi 3 pangkat 4 kali 2. Berapa? 8 ya. Sama dengan ruas kanan itu 3 pangkat P. Nah, sekarang teman-teman lihat, ruas kiri dan kanan itu basisnya udah sama-sama 3. Kalau basisnya udah sama, kita tinggal lihat pangkatnya aja. Pangkat sebelah kiri itu 8 dan pangkat sebelah kanan itu P. Jadi 8 sama dengan P, otomatis P sama dengan 8. Jadi jawabannya P sama dengan 8. Oke, sekarang kita bahas soal yang bagian B-nya. Caranya sama, kita jadikan ruas kiri dan kanan itu basisnya sama ya. Dan di sini kebetulan basisnya udah sama-sama B, kita gunakan sifat eksponen. Jika ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, misalnya A pangkat M kali A pangkat N, pangkatnya diapain coba? Pangkatnya itu kita jumlahkan, jadi A pangkat M tambah N. Nah, berdasarkan sifat ini, maka pada ruas kiri B pangkat P kali B pangkat 5 itu adalah B pangkat P tambah 5. P tambah 5 sama dengan ruas kanan B pangkat 9. Nah, ini kan basisnya udah sama-sama B kan. Sekarang kita lihat pangkatnya aja teman-teman. Pangkat di kiri itu P tambah 5 sama dengan pangkat sebelah kanan itu 9. Berapa dijumlahkan 5 hasilnya 9? Berapa coba? Jelas P-nya 4 ya enggak? Atau bisa juga P itu adalah 9 dikurangi 5, maka P-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah nilai P untuk soal yang bagian B. Sekarang kita bahas bagian C. 3pi pangkat P sama dengan 27 pi pangkat 3. 3pi dipangkatkan P sama dengan 27 pi pangkat 3. Nah, untuk soal bagian C ini, saya akan merubah ruas kanan aja teman-teman. Kita jadikan ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Basisnya di kiri kan 3pi. Maka ini kita jadikan 3pi juga. Nah, saya ubah yang 27 ini. 27 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 3, ya enggak? 3 pangkat 3 kali pi pangkat 3. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat ini. Kalau ada perkalian A kali B, misalnya dipangkatkan M, itu kan masing-masing di dalam kurung ini dipangkatkan kan? A pangkat M kali B pangkat M. Maka bagian sini, ini kan pangkatnya sama-sama 3 teman-teman. Nah, pangkatnya itu bisa kita keluarkan. Jadi 3pi dalam kurung ya, pangkatnya adalah pangkat 3. Ruas kiri kan tadi 3pi pangkat P kan? 3pi pangkat P. Nah, teman-teman lihat, ruas kiri dan ruas kanan itu basisnya udah sama-sama 3pi. Maka pangkatnya P sama dengan 3. Gitu, gampang kan? Oke, kita lanjut soal kedua. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal kedua. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut ini. Di sini ada 4 bentuk dan saya mulai dari yang A dulu ya. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Oke, kita akan menyederhanakan bentuk ini teman-teman. Nah, untuk menyederhanakan bentuk ini, teman-teman boleh menyederhanakan dulu yang ada di dalam kurung, atau bisa juga teman-teman langsung mengalihkan dengan pangkat yang ada di luar ini. Pangkatnya langsung dikalikan boleh. Nah, tapi saya akan mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Kita sederhanakan dulu yang ada di dalam kurung. Teman-teman perhatikan, di sini ada yang basisnya sama, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Ingat, sifat eksponen, kalau ada pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, misalnya A pangkat M
dibagi A pangkat N, itu pangkatnya diapain? Pangkatnya itu kita kurangi, ya enggak? M dikurangi N. Maka 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 berapa? 1 kan? Nah, untuk pangkat 1 ini pangkatnya boleh teman-teman tulis atau boleh juga enggak. Oke? Nah, sekarang untuk yang basisnya 3, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 6 dikurangi 2, 4. Dipangkatkan lagi 3, ya. Nah, gunakan sifat eksponen kalau ada perkalian, teman-teman. A kali B lalu dipangkatkan, ya. Semua yang ada di dalam tanda kurung ini, ya, teman-teman pangkatkan. Jadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi, semua yang ada di dalam tanda kurung ini, teman-teman pangkatkan 3. 2 pangkat 1 dipangkatkan 3, menjadi 2 pangkat 1 kali 3, gitu kan. Kemudian, 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, menjadi 3 pangkat 4 kali 3, 12. Nah, kalau kita udah peroleh seperti ini kan basisnya beda, berarti udah nggak bisa kita apa-apain lagi, teman-teman. Jadi, jawabannya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 12. Ini sudah cukup sederhana. Oke, sekarang kita coba bahas bagian B. A pangkat 3 kali A pangkat 4, kemudian dipangkatkan 2, lalu dibagi A pangkat 7, kemudian dipangkatkan 5. Saya coba sederhanakan bagian sini dulu, karena ini basisnya sama-sama A. A pangkat 3 kali A pangkat 4, basisnya sama dikalikan, berarti pangkatnya diapain coba? Pangkatnya itu kita jumlahkan, 3 tambah 4, 7 gitu ya. Kemudian dipangkatkan 2, lalu dibagi A pangkat 7, lalu dipangkatkan lagi 5. Nah, kita sederhanakan lagi bagian ini. A pangkat 7 dipangkatkan 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kita kalikan. Jadi A pangkat 7 kali 2, 14, dibagi A pangkat 7, lalu dipangkatkan 5. Nah, sekarang kita sederhanakan bagian ini. A pangkat 14 dibagi A pangkat 7, basisnya sama-sama A. Kalau dibagi, pangkatnya itu kita kurangi. A pangkat 14 dikurangi 7, 7, lalu dipangkatkan 5. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kita kalikan. Jadi A pangkat 7 kali 5, 35. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Gampang kan? Kita coba bahas bagian C. 4A kuadrat dipangkatkan 0 dikurangi 3B pangkat 0 dibagi 2. Ingat, berapapun basisnya selain 0, kalau dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1, teman-teman. Jadi bagian sini, ini nilainya adalah 1. Ya. Jadi berapapun A-nya, kalau dipangkatkan 0, ini pasti 1. 1 dikurangi. Tapi pada bagian sini, 3B pangkat 0, teman-teman perhatikan. Yang pangkat 0 itu hanya B-nya saja, 3-nya tidak termasuk. Jadi, 3 kali B pangkat 0 itu 1. Ingat ya. 4A kuadrat pangkat 0 berarti keseluruhan basisnya itu ini 4A kuadrat, tapi beda dengan yang ini. 3B pangkat 0 berarti basisnya adalah B saja, yang dipangkatkan 0 itu hanya B-nya saja. Beda ya. Kemudian kita bagi dengan 2, sama dengan 1 dikurangi 3 kali 1 itu 3 dibagi 2. 1 dikurangi 3 negatif 2 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 1. Gampang banget. Oke, sekarang kita bahas yang D. Yang D, 3M kali 3M kuadrat dipangkatkan 2 dibagi 3 pangkat 11 kali M kuadrat lalu dipangkatkan 3. Oke, seperti biasa saya kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ini 3 pangkat 1, teman-teman. Ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 1. Berarti kalau dikalikan 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 itu kan 3 pangkat 2, ya enggak? 3 pangkat 2. Kemudian M-nya ini M pangkat 1, lalu yang kanan ini M pangkat 2. M pangkat 1 kali M pangkat 2 berarti kan M pangkat 3 gitu. Lalu dipangkatkan 2. Kemudian bagian penyebutnya itu 3 pangkat 11 kali M pangkat 2. M pangkat 2, lalu keseluruhan ini dipangkatkan 3. Sama dengan kita selesaikan dulu bagian sini, bagian atas ini. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kita kalikan ya. Jadi 3 pangkat 2 kali 2, 4. Lalu M pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti 3 kali 2, 6. Lalu bagian bawahnya
3 pangkat 11 kali M kuadrat lalu dipangkatkan 3 ya. Nah, di sini ada yang basisnya sama-sama 3. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 11. Kalau dibagi pangkatnya itu kita kurangi menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 11. Berapa? Negatif 7. Lalu kali M pangkat 6 dibagi M pangkat 2. 6 dikurangi 2. 4 lalu dipangkatkan 3. Jadi kita peroleh 3 pangkat negatif 7 kali 3 negatif 21. Lalu M 4 kali 3 12. Nah, di sini ada bilangan yang berpangkat negatif ya. Kita gunakan sifat eksponen kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat positif N. Jadi biar ini pangkatnya positif kita pindahkan ke bawah ya. Ini menjadi per 3 pangkat positif 21. Nah, ini kan udah positif kalau yang M. Berarti kita simpan di atas. M pangkat 12 per 3 pangkat 21. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ketiga. Ubahlah bentuk berikut ke pangkat positif. Kita coba yang A dulu. X pangkat negatif 1, kemudian dikurangi XY pangkat negatif 1 dibagi X pangkat negatif 1 tambah Y pangkat negatif 1. Sifat yang kita gunakan, ingat pangkat negatif, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat positif N. Gitu teman-teman. Jadi X pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per X pangkat 1. Atau bisa kita tulis 1 per X. Kemudian dikurangi XY pangkat negatif 1. Nah, di sini yang berpangkat negatif Y-nya. Jadi X-nya di atas, Y-nya pindah jadi per Y pangkat 1 atau per Y. Lalu bagian penyebutnya, X pangkat negatif 1 itu 1 per X. Kemudian ditambah Y pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per Y. Jelas ya? Nah, untuk soal seperti ini akan lebih gampang jika teman-teman udah lancar operasi pecahan. Kalau ada A per B, kemudian dikurangi C per D, cara paling gampang gimana? Teman-teman kalikan A kalikan dengan D, AD, lalu karena ini pengurangan, dikurangi B kalikan dengan C, BC, lalu bagian bawahnya teman-teman kalikan, B kalikan dengan D, BD. Lalu gimana kalau ini jumlah? Ya sama, berarti di sini tinggal kita ubah jumlah gitu. Nah, dari sana kita peroleh 1 kali Y itu Y dikurangi X kali X itu X kuadrat, lalu dibagi X kali Y itu XY. Per bagian bawahnya 1 kali Y itu Y, lalu ditambah X kali 1 itu X, per bagian bawahnya XY. Nah, sekarang untuk menyederhanakan bentuk ini, teman-teman bisa mengalihkan bagian atas dan bawahnya sama-sama kita kali XY ya. Kita kali XY. Jadi kita peroleh Y min X kuadrat per XY kali XY. Berarti kan XY-nya kita coret kan. Jadi Y min X kuadrat per bagian sini juga sama. XY-nya kita coret, jadi Y tambah X. Maka ini adalah bentuk sederhananya, bentuk pangkat positif. Udah nggak bisa kita sederhanakan lagi. Oke, sekarang kita lanjut bahas yang bagian B. Untuk bagian B, X pangkat negatif 1 kali Y bisa kita ubah menjadi Y per X. Karena yang pangkat negatifnya hanya X-nya aja. Berarti X yang pindah ke bawah. Kemudian dikurangi XY pangkat negatif 1. Berarti X per Y. Kemudian bagian penyebutnya X pangkat negatif 1 kali Y pangkat negatif 1 itu 1 per XY. Sama dengan kita kerjakan kayak tadi. Y kali Y itu Y kuadrat dikurangi X kali X kuadrat per X kali Y itu XY. Dibagi 1 per XY. Nah, bagian atas dan bawah, pembilang dan penyebut, itu sama-sama per XY ya. Jadi kita kali aja. Atas kali XY, bawah kali XY gitu. Jadi kita peroleh Y kuadrat dikurangi X kuadrat per XY kali XY. Ini kita coret XY nya. Jadi Y kuadrat min X kuadrat. Lalu bagian sini XY nya kita coret per 1. Atau bisa kita tulis Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk pangkat positif. Gampang ya. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal keempat. Manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling besar?
Kita akan membandingkan bilangan antara A sampai E ini, kita bandingkan mana yang nilainya paling besar. Cara paling gampang itu teman-teman ubah antara A sampai E ini menjadi bilangan berpangkat yang basisnya sama. Di sini basisnya kan beda-beda. Ada yang basisnya 8, ada yang basisnya 4, 16, ini 4, ini 2. Paling gampang kita ubah menjadi bilangan yang basisnya sama. Kira-kira basisnya berapa nih? Ayo, berapa? Kita jadikan ini basisnya 2 semua ya. Ya enggak? 8, 4, 16. Ini kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat sekian. Ya enggak? Nah, kita ubah dulu bagian A. 8 ini, 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3. Ya enggak? 2 pangkat 3 dipangkatkan 3, lalu dipangkatkan 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya diapain? Pangkatnya kita kalikan. Maka kita peroleh 2 pangkat 3 kali 3 9, 9 kali 2 18. Nah, ini untuk opsi jawaban yang A. Untuk yang B sama, kita ubah menjadi basis 2. 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya, lalu dipangkatkan 32. Maka kita peroleh bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 32 itu 64. Oke, kita coba yang C. 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4 teman-teman. 2 pangkat 4 lalu dipangkatkan 18 sama dengan 2 pangkat 4 kali 18. Berapa? 72 ya. 72. Kemudian opsi jawaban D, 4 pangkat 4 dipangkatkan 10, itu sama aja dengan 4 pangkat 4 kali 10, 40. Nah, sekarang 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan 40. 2 pangkat 2 kali 40, 80. Nah, sekarang yang E, ini gak usah kita apa-apain, 2 pangkat 81. Nah, teman-teman lihat, antara A sampai E ini udah kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang basisnya 2. Sekarang kita bandingkan pangkatnya aja. Nilai yang paling besar itu ketika pangkatnya adalah pangkat tertinggi. Di sini ada pangkat 18, 64, 72, 80 dan 81. Jelas, yang terbesar adalah 2 pangkat 81. Nah, ini nilai yang paling besar. Gampang kan? Oke, sampai sini dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bentuk PDF dari materi yang kita pelajari pada video ini, silakan teman-teman download. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin latihan, ada soal online yang sudah kami sediakan. Linknya juga bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi video ini. Nanti setelah teman-teman coba mengerjakan, itu skornya bisa langsung teman-teman lihat. Sekiranya skornya masih kurang, teman-teman coba pelajari lagi dan kerjakan lagi. Oke? Oh ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama tim MATLAB secara langsung di virtual class kita, silakan teman-teman gabung di bimbel online kita. Untuk info lebih lengkap, silakan cek aja Instagram Bang Soal Matematika atau hubungi kami melalui nomor berikut ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.